Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan kemajuan suatu bangsa. Namun, isu pemangkasan anggaran pendidikan dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Pemangkasan anggaran ini dilakukan di Indonesia dengan rincian pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 8,03 triliun dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi sebesar 14,3 triliun. Pemerintah berpendapat jika pemangkasan ini bertujuan untuk efisiensi dan pengalokasian dana ke program yang lain, seperti salah satunya makan siang gratis dan atau Danantara. Sementara itu, banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Salah satu dampak utama dari kebijakan efisiensi ini adalah berkurangnya anggaran untuk sektor pendidikan. Beberapa program seperti beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta tunjangan bagi tenaga pendidik mungkin mengalami pengurangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih membutuhkan banyak dukungan. Efisiensi anggaran juga bisa mempengaruhi kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik honorer yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Jika alokasi dana untuk pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dikhawatirkan akan muncul ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan dapat ditebakkan oleh pemerintah sebagai langkah efisiensi untuk mengoptimalkan alokasi dana dan dinilai kurang tepat sasaran, seperti program beasiswa KIP kuliah yang kerap bermasalah dalam distribusi. Alih-alih mengurangi nominal beasiswa, efisiensi lebih difokuskan pada perbaikan proporsi dan sistem distribusi agar dana tidak terbuang percuma. Dana yang dihemat dapat dialihkan ke beberapa pendidikan lain, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penelitian melalui pendanaan jurnal terindeks skop satu pintu oleh Perpusnas, sehingga setiap universitas tidak perlu berlangganan jurnal. Secara langsung, kemudian akses terhadap jurnal dapat meningkatkan kinerja riset bagi mahasiswa maupun dosen di Indonesia. Kolaborasi dengan pihak swasta juga diusulkan sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti mengabaikan tugas strategis, melainkan memperkuat perencanaan anggaran yang jelas, termasuk mempertimbangkan urgensi pelunasan utang negara. Selain itu, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu tujuan dari alokasi pemangkasan anggaran dianggap sejalan dengan peningkatan kesehatan sebagai faktor pendukung Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Meski kritikus menilai hal ini tidak boleh menggeser prioritas pendidikan gratis. Pemangkasan anggaran pada pemerintah pendidikan menunjukkan kompleksitas antara kebutuhan efisiensi anggaran dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan alokasi dana tepat sasaran, memperbaiki sistem distribusi beasiswa, dan menggalang sinergi dengan swasta. Di sisi lain, pemangkasan tidak boleh mengabaikan urgensi pembenahan sistem pendidikan, terutama di tengah disparasi akses dan rendahnya literasi riset. Solusi berimbang diperlukan, seperti mempertahankan program strategis, memperkuat transparansi penggunaan dana penelitian, dan mengintegrasikan kebijakan kesehatan makan bergizi dan program pendidikan. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.